Shalom anak-anak sekolah minggu semua. Shalom inang sekolah minggu. Shalom. Iya, kita akan mulai ibadah kita adik-adik yang di rumah. Tentunya masih dalam sukacita dan semangat. Sebelumnya kakak menyapa, apa kabarnya di hari ini? Ya, pasti kabarnya dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, adik-adik sekolah minggu kita akan mulai ibadah kita. Tapi seperti biasa, kakak tidak lupa mengingatkan untuk terus jaga kesehatan dan Tetap menggunakan protokol kesehatan. kemudian adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mulai ibadah, ada yang harus kita persiapkan. Apa ya, Nang? Kita harus mempersiapkan Alkitab kita. Apalagi, Nang? Hati kita. Iya, inang guru sekolah minggu menjawab dengan semangat. Pasti adik-adik di rumah juga memulai ibadah kita dengan semangat. Ayo adik-adik, kita segera mulai ibadah kita. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Mari dengan lebih semangat, kakak mau undang kalian nyanyi tapi dengan berdiri. Ayo yang di rumah, kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Sekali lagi adik-adik, ayo mari. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung, Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Pengasih, yang tidak pernah melupakan kami umat tuntunan tangan-Mu. Kami adalah orang yang sepatutnya menerima hukuman karena dosa-dosa kami. Tetapi Engkau sungguh setia dan penuh kasih sayang, sehingga Yesus Kristus telah menderita dan mati di kayu salib
sebagai tebusan bagi kami. Hadirlah ya Tuhan di tengah persekutuan ibadah ini untuk memperbaharui kehidupan kami, serta mengingatkan kami agar hanya berharap kepadamu saja. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan yang Allah pengharapan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, kakak mau kasih satu kalimat. Kakak punya sobat yang sangat sejati. Pasti kalian tahu siapa ya? Ada satu sobatku yang sejati. Siapa, Nang? Yesus. Iya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu tidak hanya sayang sama kakak, tidak hanya sayang kepada guru sekolah minggu atau kepada orang tua, tapi kepada kita semua. Dialah sobat kita yang sejati. Ayo adik-adik, kita nyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia, namanya Yesus, Yesus, Yesus. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi adik-adik. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekarang marilah kita mendengarkan titah yang dibawakan oleh salah seorang anak sekolah minggu. Titah pawaluhkon, ulang ho manako. Dalam bahasa Indonesia, titah ke-8, jangan mencuri. Riap mahita mangindo. Ham Tuhan nai bata, sai pargogoi hama au, makorjahon titahmu ai. Amin. Sekarang kita dengarkan kembali ayat hafalan yang dibawakan oleh salah seorang teman kita anak sekolah minggu. Ayat hafalan Minggu 28 Februari 2021 tertulis pada Matius 5 ayat 10. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Amin. Ya, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan kita hari ini adik-adik temanya adalah Yesus berdoa. Pasti ya, kita tidak bisa lepas dari doa. Ya kan, Nang? Iya, kalau Inang waktu kapan berdoa? Inang berdoa sebelum tidur. Sebelum tidur adik-adik. Inang? Waktu mau makan. Waktu mau makan. Bangun tidur, mau Bangun pergi tid- sekolah nak. Iya, bangun tidur dan mau berangkat ke sekolah. Inang? Mau tidur nang? Iya, mau tidur. Dalam segala hal adik-adik kita tidak lupa berdoa. Karena apa? Kekuatan kita orang Kristen hanya berdoa. Tapi adik-adik ingat tidak ya? Doa apa yang dipanjatkan Tuhan Yesus? Iya, Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Doa Bapa
kami. Amin. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Halo adik-adik sekolah minggu. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi Inang minta semua adik-adik sekolah minggu sediakan Alkitabnya, duduk yang bagus, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, coba tangannya dilipat, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu mau berjumpa dengan Tuhan melalui dengar-dengaran akan firman-Mu. Ya Tuhan Yesus, kiranya turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami satu persatu, supaya kami anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam satu hari ini, sehingga kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, ayo dibuka Alkitabnya, Perjanjian Baru. Sudah dibuka? Ya. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu kita ambil dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Ya, agak panjang ya. Ada 11 ayat.
Inang ulangi sekali lagi. Matius 26 ayat 36 sampai 46. Sudah dapat semua? Ayo kita baca secara bersama-sama. Judulnya di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anaknya Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi, Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Amin. Demikian firman Tuhan pada hari ini untuk anak-anak sekolah minggu. Ya, Inang mau sapa dulu ya. Apa kabarnya hari ini? Ya, pasti semua dalam keadaan sehat dan sukacita. Ya, jadi walaupun adik-adik sekolah minggu sekarang beribadah di rumah, ya, tapi tidak mengurangi ya perasaan kita, hikmat kita untuk bertemu dengan Tuhan. Ya, karena situasi masih pandemik. Jadi adik-adik sekolah minggu masih beribadah di rumah. Ya, jangan lupa pesan ibu. Ya, apa pesan ibu? Pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, ya. Tema khotbah kita pada hari ini yaitu Yesus berdoa. Yesus berdoa. Tadi Inang sudah baca ya, satu nats ayat Alkitab. Judul besarnya di Taman Getsemani. Kita sudah sama-sama membaca. Cerita nats tadi yaitu menceritakan masa-masa kesengsaraan Yesus yang sudah dekat. Ya, sebentar lagi kita akan merayakan hari Paskah bulan 4. Maka sekarang sudah Yesus mulai merasakan kesengsaraan. Ya.
Nats tadi menceritakan masa-masa kesengsaraan Yesus yang sudah dekat, bahwa tidak lama lagi dia akan ditangkap, diadili, dan mati juga di kayu salib. Ya, dia ditangkap, diadili, dan mati di kayu salib. Tetapi meskipun Yesus itu Tuhan, ya, meskipun Yesus itu Tuhan, ia tetap harus menyerahkan diri kepada Bapa. Bagaimana dia cara menyerahkan diri? Seperti yang dilakukan Yesus tadi. Dia ada 3 kali berdoa. Dia selalu menyerahkan diri kalau ada perasaannya yang gusar, yang galau, yang tidak baik, yang kecewa. Dia selalu menyerahkan diri kepada Bapa, yang walaupun Yesus itu adalah Tuhan. Padahal Yesus itu adalah utusan Allah ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Sehingga Yesus menyerahkan diri melalui berdoa. Apa yang diminta Yesus sewaktu dia berdoa? Ya, Yesus meminta pada waktu dia berdoa pertama sekali, dia mengatakan supaya cawan ataupun cobaan yang ada di depannya berlalu. Ya, supaya cawan atau cobaan yang dihadapi berlalu. Tapi dia selalu mengakhiri, jangan kehendakku, kehendakmu lah Bapa. Jangan kemauanku. Kalau kemauan Yesus ya memang jauhkanlah kesengsaraan itu Bapa. Tapi dia selalu merendahkan diri dengan mengatakan kehendakmulah yang terjadi. Adik-adik sekolah minggu, apa yang dapat kita ambil dari sikap Yesus di sini? Ya, mungkin hari ini kabar adik-adik sekolah minggu di dalam keadaan sukacita. Ya, tidak ada yang berduka, tapi bersukacita semua. Maka walaupun kita di dalam sukacita, kita harus selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dengan bagaimana? Dengan berdoa. Ya, ada cerita inang, ya, yaitu ada 2 orang anak sekolah minggu yang namanya si Anto dan si Budi. Si Anto ini dia adalah anak yang sangat rajin, yang suka membantu orang tuanya, dan dia selalu berdoa kalau mau tidur, mau makan, sesudah makan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Sedangkan yang tadi temannya itu si Budi, dia adalah anak yang malas, suka melawan orang tua, tidak mau berdoa, suka main game terus. Coba adik-adik sekolah minggu, siapa yang mau ditiru di antara kedua anak tadi? Pasti yang ditiru adalah yang baik kan? Yang mana itu? Anak yang mana tadi? Yang baik? Iya, ada yang menjawab Anto. Anto adalah anak yang baik, anak yang rajin, yang suka berdoa, yang suka membantu orang tua. Siapa yang mau meniru si Budi? Coba tunjuk tangan. Oh, ada juga ya. Nggak usah malu-malu, ya. Pasti banyak di antara anak-anak sekolah minggu ini yang suka main game, tidak mau membantu orang tuanya, ya. Tapi Inang harapkan kalau adik-adik sekolah minggu GKPS Jalan Sudirman tidak ada yang begitu. Semua seperti si Anto tadi, rajin berdoa, mendoakan mamanya, rajin membantu, ya. Itu yang kita harapkan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita selalu berdoa, selalu berserah kepada Tuhan. Apapun masalah kita, apapun kendala yang kita alami di dalam kehidupan kita, kita harus berdoa. Karena berdoa itu, apa arti berdoa? Coba dulu. Coba Inang tanya dulu, adik-adik sekolah minggu, siapa tahu artinya berdoa? Enggak ada yang mau menjawab.
Ya, berdoa itu artinya membukakan hati, ya, mempersiapkan hati, membukakan pintu hati supaya Yesus masuk. Berarti kalau kita tidak berdoa, Yesus itu nggak masuk ke dalam hati kita. Ya, jadi adik-adik sekolah minggu harus seperti si Anto tadi, mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau makan berdoa, selesai makan berdoa. Undang Yesus ke dalam hati kamu supaya Yesus itu selalu bekerja di dalam hati adik-adik sekolah minggu ya. Jadi persiapkan, bukalah pintu hatimu supaya Yesus masuk ke dalam hati kita. Itu artinya berdoa. Ya. Sedangkan doa itu apa ya? Doa itu adalah seperti napas dari jiwa-jiwa yang hidup. Coba dulu adik-adik, buka mulutnya lebar-lebar. Coba bernapas dulu. Coba. Keluarkan dulu napasnya. Bagaimana kalau keluar napas? Segar kan? Nah itu. Seperti itulah kita kalau berdoa. Wajah kita segar, muka kita segar, jiwa kita segar. Coba kalau enggak bernapas, tutup mulutnya. Oh, gimana? Iya, muka kita pun seperti menahan napas, akhirnya mukanya jelek. Seperti itulah doa. Doa itu adalah napas kehidupan bagi orang yang percaya. Kalau tidak bernapas berarti enggak hidup. Ya. Berarti doa itu sama. Artinya seperti napas. Iya, setiap waktu, setiap detik terus. Jadi kita enggak boleh bosan-bosannya berdoa ya. Harus selalu berdoa. Jangan lupa untuk berdoa. Dengan berdoa katanya kita mengutarakan isi hati yang dalam kepada Tuhan. Kalau kita mengutarakan isi hati kepada orang tua kita, mungkin masih ada rasa malu. Mungkin masih ada perasaan sedih, mungkin ada perasaan tersinggung. Tapi kalau kepada Tuhan, semua apa yang ada di dalam hatimu utarakan. Dia mampu mengatasinya semua. Ya. Jadi adik-adik sekolah minggu, ya, kalau ada masalahnya, kalau ada persoalannya tentang ekonomi, tentang kesehatan, tentang kepintaran, semua itu harus diserahkan sama Tuhan. Contohnya, ya, masa-masa pandemi sekarang, mungkin orang tuanya ada yang tidak bekerja lagi. Mungkin orang tuanya ya dikeluarkan dari suatu perusahaan. Maka ekonominya semakin merosot. Ya, kita doakan. Kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, perekonomian kami begini. Mari Tuhan, Engkau ajar-ajari, Engkau kuatkan, Engkau berikan rezeki. Nah, begitu. Ya. Kalau ada masalahnya tentang kesehatan, mungkin orang tuanya sakit-sakit saat ini, atau adiknya, atau kakaknya, abangnya, didoakan juga. Ya. Serahkan seperti Yesus tadi. Yesus mau menghadapi kesengsaraan, ya, mau menghadapi kesengsaraan sebentar lagi, ya. Dia mau dihadapkan kepada kesengsaraan, ditangkap, diadili, disalibkan. Dia berdoa sampai 3 kali. Kita coba satu hari ini berapa kali lah kita berdoa? Coba. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Ya, kita harus berulang-ulang berdoa. Masalah kepintaran, mungkin kita kepintaran atau IQ kita kurang di sekolah. Cara menangkap kita kurang untuk pelajaran. Ya, minta kepintaran sama Tuhan. Semua itu ada pada Dia. Maka itu kita ungkapkan sewaktu kita berdoa. Jadi doa itu sama seperti napas. Doa itu kita membukakan hati. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu, apapun masalahnya, apapun persoalannya, kita harus serahkan, kita harus utarakan kepada Tuhan. Sama seperti Yesus, dia berdoa, ya. Dia berdoa untuk menyerahkan
untuk berserah ya terhadap apa yang akan terjadi pada diri Yesus. Ya. Dia selalu menyerahkan semua masalah, semua kendala yang dialami kepada Bapaknya yang di sorga. Nyata dia berdoa sampai 3 kali, jauhkanlah cawan ini. Tapi apa? Di akhir doa dia selalu mengatakan, bukan kehendakku, kehendakmu lah yang terjadi. Jadi apa alasan berdoa Yesus pada saat itu? Coba siapa yang tahu? Kenapa Yesus berdoa? Yesus berdoa, dia meminta supaya Bapaknya selalu menyertai dia, selalu menolong dia walaupun dia di dalam kesengsaraan ya. Karena dia mau menjalani Via Dolorosa, jalan-jalan kesengsaraan, ditangkap, diadili dan disalibkan ya. Inang juga mau tekankan, adik-adik sekolah minggu harus selalu berdoa baik susah maupun senang. Ya, jangan kalau senang lupa berdoa, jangan. Kalau sudah dikasih orang tuanya semua keinginannya, tidak ingat lagi berdoa, jangan. Ya, harus selalu ingat berdoa, terutama waktu kita susah. Minta Tuhan supaya campur tangan, supaya Tuhan menolong anak-anak ya. Supaya adik-adik sekolah minggu bisa melampaui semua apa yang dialami, apa masalah yang dihadapi. Jadi melalui firman Tuhan kita pada hari ini seperti ayat hafalan juga katakan 1 Petrus 5 ayat 7. Siapa yang membaca hafalan? Coba buka dulu Alkitabnya. Apa dikatakan di situ? Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Dia akan memberikan penghiburan, kelegaan kepadamu. Jadi rupanya tidak ada masalah itu yang tidak bisa diselesaikan. Maka serahkan melalui apa yang bilang tadi? Melalui berdoa. Jadi adik-adik sekolah minggu, Inang sarankan mulai hari ini rajinlah berdoa. Doakan orang tua, doakan masalah ekonomi, doakan kesehatan, doakan kepintaran. Semua minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan semua. Yesus saja sebagai Tuhan dia minta petunjuk sama Bapaknya. Ya, apalagi kita manusia, ya kita harus berdoa, ya. Demikianlah firman Tuhan untuk adik-adik sekolah minggu pada hari ini. Semoga bisa dilakukan. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan telah menyertai kami Tuhan. Hingga pada saat ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan. Kami bisa menghayati, kami bisa mengamalkan di dalam kehidupan kami nantinya. Tuhan, kami selalu meminta petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Melalui doa kami ini Tuhan, kami meminta apa yang kami inginkan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada hari ini Tuhan, kiranya Tuhan selalu memberkati mereka. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan kepada adik-adik sekolah minggu dan juga orang tuanya. Berikan Tuhan kesehatan, panjang umur, rezeki, supaya kami semua bersuka cita di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami meminta petunjuk Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya ajar-ajari kami, kiranya Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam hati dan pikiran kami. Berikan kepada adik-adik sekolah minggu kepintaran. Berikan kepada adik-adik sekolah minggu Tuhan hati yang ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Hati yang ingin melakukan perintah orang tuanya di dalam kehidupannya Tuhan. Supaya mereka menjadi anak-anak pengikut Tuhan di dalam kehidupan mereka. Begitu juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu, kiranya Tuhan selalu memberikan kepintaran dan kebijaksanaan kepada kami untuk mengajari, untuk membimbing adik-adik sekolah minggu. Tuhan, ibadah kami juga sebentar lagi akan berakhir. Kiranya sertai kami Tuhan dimanapun kami berada. Dosa kami Tuhan, kiranya Tuhan menghapuskannya supaya kami tidak terhalang menerima berkat yang hendak Bapak berikan kepada kami. Terima kasih Bapa,
dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mau dengarkan dulu ayat Alkitab yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan aku. Sekarang, marilah kita mengumpulkan persembahan kita dan kita sambil bernyanyi, di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah kiranya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ijun adong humuan Tuhan, galangan ni goluku nado bineremu. Sadia menghargai Tuhan, marimbang pasu-pasu nado bineremu. Jaloma Tuhan, saya jaloma Tuhan. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dengan rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepadamu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerima untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa persembahan kami ini. Kita sama-sama mengucapkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Haganu, Pasada Uhur Nami, Ase Torang Ganu, Senboy dalam nami, Salaka Natorsa, Dopam Hasoman nami, Torang Age Huja. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Salam adik-adik sekolah minggu. Shalom. Sampai berjumpa kembali. Jangan lupa untuk minggu depan kita kembali mengikuti ibadah kebaktian sekolah minggu di rumah masing-masing. Salam. Sampai jumpa.